Semuanya pada intinya adalah karena Allah. Lek masih proses, kita baca sholat bahagia dan lancar rezekinya. Kita baca sholat bahagia, dia dimudahkan rezekinya. Ini proses. Tapi mana yang memang penghambaan kita kepada Allah itu murni karena Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu satu pun tidak ada tujuan dan lainnya beribadah kecuali hanya mendekatkan diri kepada Allah. Karena penghargaan tertinggi dari Allah adalah kedekatan. Coba tunjuk Bapak. Kesempatan yang paling tinggi, penghargaan yang paling tinggi diberikan kalian kepada saya adalah senantiasa bisa bersama. Paham berarti? Ini contoh yang paling gampang. Impian yang paling tinggi yang diinginkan seorang kekasih apa? Selalu menghabiskan waktu bukan karena dia materi tertinggi ya. Itu adalah senantiasa bersamanya kapanpun dimanapun yang diingat dia. Saya nggak ngajar sing aneh-aneh loh. Ini paling gampang kekasih dah. Penghargaan tertinggi dari seorang kekasih adalah diberikan kesempatan untuk senantiasa bisa bersamanya, menghabiskan waktu bersamanya, semuanya bersama dia. Terus kakek tahu kok kecuali sang kekasih. Ini hanya segelintir hamba Allah yang diberikan kesempatan seperti ini. Kekasih-kekasihnya Allah itu semuanya kan. Tapi mereka melakukan apapun, berkumpul dengan manusia pun bukan karena ambil keuntungan, karena Rasulullah menganjurkan. Apa itu? Ambil contoh. Coba kalian lihat kekasih Allah tidaklah mereka ada senantiasa memberikan aura positif. Khairun nas, contohnya ambil satu, anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Mesti cirinya orang dekat dengan Allah itu selaras dengan Allah. Selaras dengan hadis. Karena tujuannya nggak ada yang lain. Gerak-geriknya itu semuanya landasannya dari ingin menyelaraskan diri dengan sang kekasih. Contohnya apa? Tiap hari bersama kekasih, bangun tidur bersama kekasih. Dengan apa? Sebut namanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dalam tahap kalian, dalam presentasi kalian, dalam pemahaman kalian, lapor kok. Tunggu, karena ini sunnah. Enggak, tiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Laku ini mulai bangun tidur sampai tidur, rumah. Oh, kamu makan doa, buat apa tujuannya? Dihindarkan dari bersama setan dan makan orang-orang seperti itu ya. Tujuannya memperbanyak apa? Kalimat thayyibah semata-mata ingin dekat dengan sang makan. Makan ingat dia, kamar mandi ingat dia, mau masuk masjid ingat dia, pakai pakaian ingat dia. Ini bukti dari seorang kekasih. Apa? Berusaha menyelaraskan dan berusaha menyenangkan seorang kekasih. Pakai pakaian, baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani ala tauba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma wa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma wa lahu. Itu memperbanyak doa setoran apa? Karena pada murni orang-orang yang diberikan apa kedekatan sama Allah itu hatinya senantiasa sambung kepada Allah. Oh, menjawab Quran. Cek iso ngalamin jin enggak ada itu. Cek iso ngalamin jin yang enggak ada tujuan. Mereka lempeng hanya karena sama sekali tidak mengambil keuntungan dunia. Ya, murni, makanya saya suka sama dia yang nggak suka apa-apa yang kecuali pada cahaya ini. Contohnya kok ya, aku seneng orang yang suki, orang yang luman.
Tapi kamu sukanya dengan sesuatu yang membahagiakan buat kamu, tapi tidak suka pada intinya secara ini. Apa kok? Contohnya seperti ini, sulit soalnya. Bagaimana mencintai? Mencintai siapa? Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Wis kembali ke sini biar kapan-kapannya. Qul huwallahu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, huwa, dia Allah yang Maha Ahad. Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat di mana semua makhluk bergantung padanya. Tidak ada satupun makhluk yang mampu berdiri sendiri. Tidak. Ayo Pak, saya ingin tahu sedikit apa. Pak, katanya jin iblis itu karena lawannya Allah bersamanya musuhnya Allah. Bagaimana dia bisa setara dengan musuhnya Allah? Oh, dia aja hidup, dia itu bisa berkelangsungan hidup dari Allah. Ya, kok bisa setara jin dan setan itu musuhnya Allah? Maksud dari mana? Kok dia ciptaan Allah? Dia hidup pun butuh Allah. Kayak kita manusia. Kalau kita enggak pemberian dari Allah, masa bisa itu? Kamu diadakan karena diberikan kelangsungan hidup kamu, dikasih nafas. Coba kamu nggak bisa nafas, saat melitok di air, coba diberikan anugerah. Ya apa? Setiap saat kenikmatan diberikan oleh Allah kepada hamba. Indra, semuanya indra apa saja? Indra pengecap itu. Basic itu aja. Kenikmatan apa lagi? Mata. Apa kenikmatan di mata ini? Ingin bayangkan dalam waktu setengah jam saja kan tidak bisa melihat. Tak bingung masih banyak selain kamu itu tidak bisa melihat. Mari menguasai nyanyi, menguasai ayat ini, menguasai nomor. Kakek guru di kakek kok, pondok di kakek kok. Bisa bayangin. Terus ganti mulu lah. Sampai gak iso ketik dalam waktu 30 menit. Numpak sepeda ini. Ya benar. Beli pun ini. Bahkan rasa sakit pun kenikmatan. Sampai mengenai mulus pertanda BAB. Enggak dikai rasa sakit, enggak dikai mulus. Bro. Ayo. Kalau kondo ini kan BAB moro-moro, bro. Bisa bayangkan dalam satu hari ya apa keadaan kelas ini? Ayo, rasa sakit mulus itu nikmat apa bukan? Nikmat. Bukan. Semua makhluk bergantung pada apapun. Semua, baik bakteri, virus corona, guna, virus corona, COVID. Bagaimana kita bisa takut sama COVID, takut sama corona, tapi kita nggak takut kepada Allah. Dulu waktu COVID nggak ada, wani karaoke, wani bioskop lancar. Kau masih ngerti, wani apa? Tempat-tempat maksiat itu apa? Ramai. Bila saya kan COVID sepi, kok gini kan? Gini kan? Bagaimana bisa takut yang pada COVID tapi tidak takut pada yang menciptakan COVID? Di mana letak hati nurani? Hati-hati boleh, apalagi pencegahan boleh, tapi sudah ada indikasi kita takut karena COVID dan bukan takut karena Allah ini sih agak perlu dibetulin akidahnya. Ya pada kalau saya suka sama Cahyani karena dia suka ngasih saya, berarti ada keuntungan yang diambil. Lam yalid wa lam yulad, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu
satu pun baginya. Tidak ada satu pun. Tidak ada musuhnya Allah itu siapa? Setan dan jin. Ya apa dia kamu musuh? Kok itu ciptaan? Apa kuasanya setan sama jin? Kalau kamu nggak mengendaki, bisa. Ya, Pak, tapi kan di mana-mana sekarang wis ya apa sih yang program lebar. Pak sini santet sini semuanya itu itu nggak sepengetahuan Allah. Semuanya atas izin Allah. Semua yang berjalan ini atas izin Allah. Dan lanjut iman. Ini ada rukun iman, ada 6. Sedangkan apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada pokok ketentuan dan kepastian Allah. Ini bukan sekarang yang perlu bahas bahwa ini apa rukun iman, tapi untuk menerapkan iman, makna kembali ke iman. Iman seorang itu beda tingkat keimanan. Ono sing 2%, 5%, ono sing 10%, ono sing 20%, ono sing 40%, ono sing 50%, ono sing 60%, ono sampai sing 100. Kayak sampean ini kayak aku ini paling masih di bawah 20. Bagaimana imannya orang-orang yang 100%? Apa? Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah apa? Manusia dari golongan apa? Para nabi, para rasul. Semakin tinggi kedudukannya, semakin tinggi uji. Ya, oleh karena itu, din dia para nabi, para rasul itu mesti ujiannya Allah ya. Ayo coba sebutkan satu nabi yang tidak ada ujiannya. Ada Nabi Ayub. Oh dia. Apa ujiannya? Luar biasa Nabi Ayub. Anaknya mati kabeh tiga. Diusir ke masyarakat. Kemana? Sampai istrinya itu dulu penyakitnya dulu sampai nanah sampai bau busuk karena adanya ular. Sebelumnya bukan itu. Kalau ceritanya bohong. Waktunya nggak cukup materi nanti. Nabi Ayub itu dulu terkenal sebagai orang yang kaya raya. Hewan ternaknya buahnya, tanamannya buahnya. Iblis itu minta persetujuan kepada Allah. Apa? Minta izin. Ya mesti aja, mesti Nabi Ayub sama kayak sembarang soge, yo anak, yo nabi yo. Jadi apa yang kulo budoni, kulo berpaling Nabi Ayub. Diizinkan sama datang dalam waktu sekejap hewan ternaknya dipateni kabeh untuk mengetes keimanan Nabi. Dalam waktu sekejap ambles mati kabeh. Apa pertama kali yang disampaikan Nabi Ayub? Inna lillahi, sungguhnya kita ini Allah wa inna ilaihi raji'un. Hewan ternak sama lagi. Lah aku cak dulu berawis waduh ini sumpit. HP ku lo gorengin aja sama namanya batin. Baik Nabi Ayub tidak sama sekali. Tidak ada ketergantungan hati kepada dunia. Yang hilang semuanya milik Allah dan akan kembali ke bawah. Kuat lagi baik nanti. Wah, nanti baru dicoba mana datangin. Dia ambil semua tanaman-tanamannya, puluhan hektar. Apalagi yang sana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari mau apa lagi? 10. Melalui hidupnya dan mulutnya Nabi Ayub. 10. Ini tiba sangat danya zaman itu ikat dia wis. Oh no, ditiup sama disebut ambil. Nanti mulai membusuk. Sebelum itu belum nyakit itu. Anaknya dulu dibunuh sama Pak, iblis kok bisa bunuh atas izin untuk mengetes keimanannya Nabi Ayub. Lagi ini bilang ngomong oh gak adil ya. Tidak apa mondok ini kok dan lain sebagainya. Nabi Ayub itu tidak ada satupun nabi sampai anaknya dibunuh sendiri. Anak seorang nabi loh kan? Bagaimana anaknya orang
Biasa Kanaan itu, ya, itu kan anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh pun berharap ya Allah ini juga kulo Gusti kenapa? Mboten jenengan berikan jalan. Tapi apa yang disampaikan, apa yang digunakan? Inna wa amalan wa itu. Ini menunjukkan kalau hidayah murni adalah milik Allah. Dan anak Nabi aja kagiman kan Gusti Allah, apalagi ini sebagai pelajaran semua yang ada dari zaman dahulu. Ini pembelajaran yang diberikan kepada kita selaku umatnya Rasulullah. Paling beruntung umatnya Rasulullah dibanding umat yang lain. Dan lanjut, Pak, banyak anak lain. Ya, iman. Iman itu maknanya percaya menurut bahasa atau membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini sebenarnya dalam hati gitu. Hati, lisan, sama perbuatan. Iman ini butuh 3 elemen. 1, harus membenarkan dalam hati. Aku ingin level malaikat takut sama iman ini Gusti Allah ya. Setan. Ayo. Amin. Mana? Tinggi mana iman kamu sampai iman kamu kepada Allah sama iman kamu kepada setan? Kata ani lebih gede iman yang setan. Lupa sama kok bisa bilang gitu. Ingin bukti? Malam-malam juga. Mana yang kalian iman? Setan atau Gusti Allah? Apalagi orang. Sama ini kan gak kayak setan, tapi lu bosan ini langsung wis sampai meluluhkan hatinya. Tapi aku harus dibaca begitu banyaknya karena tersentuh belas hatinya. Anda kerumunan aman bolak-balik sampai mojok dewi, nggak ada bekas di hati. Gak ada bengi-bengi yang lawang tadi. Wes kok dindi gak karu-karuan Anda. Apa? Sekarang mana prosesnya lebih tinggi? Sini lawang kok habis. Ya ini mencoba bolak-balik gak takut kepada Allah. Ketika sampai pada ayat mengenai siksa Yahudi, apa bilang? Meneteskan air mata? Nanti ayat. Jadi iman itu komponennya 3. Awalnya membenarkan dalam hati. Dibenarkan. Ya apa membenarkan dalam hati? Ya sudah bukan membenarkan setan itu. Kami kata setan. Tapi jangan membenarkan eksistensi. Membenarkan keberadaannya. Yang yakin orang kan? Yakin orang? Hah? Loh, nah setan itu yakin orang? Sing pingin roh, saya nggak yakin setan itu ada. Coba kan malah mencoba. Hah? Tentu. Iman itu butuh diperjuangkan, membenarkan dalam hati. Udah tahu Allah punya sifat Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha waspada terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Tapi di mana porsi hati kita meletakkan Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat? Kita suka ambil barang orang lain, bolpen ikannya ini cukup. Tar mana keimanannya? Allah nggak tahu. Lanjut. Jadi iman itu porsinya 3. Membenarkan dalam hati wis, terus diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Makanya syahadat itu butuh hati, juga butuh lisan. Ditonton syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Tidak cukup dengan lisan, tapi harus ada pembenaran dalam hati kalau tidak Tuhan selain, tidak ada Tuhan satupun kecuali harus dalam hati. Lupa monitor kan hati ini Pak. Ya ibarat jasad tanpa ruh, ibarat manusia tanpa nyawa. Dan manusia tanpa nyawa namanya apa? Bangkai. Ngerti Bang?
Jasa apa? Jasa tanpa roh namanya apa? Maya. Manusia ini loro, jasad sama roh. Lalu jasad itu roh gak ada berarti Maya. Lho Pak, ada diwali Pak. Manusia ini roh ono pada jasad jenenge apa? Gendruwo ini. Dua manusia ini yo jasad, yo rohnya. Lisannya menyebut, hatinya membenarkan. Asyhadu an la ilaha illallah Tuhan selain Allah, hanyalah Allah tujuan saya, hanyalah Allah harapan saya, hanyalah Allah tempat kembali saya. La ilaha illallah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat. Jadi membenarkan dalam hati dan diucapkan secara lisan, diamalkan dengan perbuatan sehari-hari. Apa semua yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah itu diikuti. Disuruh apa? Disuruh apa? Wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidayni ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah sekali-kali kamu mensekutukannya dengan apapun, dan kepada orang tua wa bil walidayni ihsana, berbuat baik. Mereka berbuat baik di samping hampir termasuk apa? Kedudukan tinggi berbagi pada orang tua. Disuruh menyembah Allah, berbagi pada orang tua. Makanya berani sama orang tua itu masuk dosa besar. Sampai ngaku beriman kepada Allah, tidak akan mungkin berani sama orang tua. Kalau mau ngaku iman kepada Allah, berani sama orang tua, patut diragukan keimanannya. Loh kok bisa? Lah bagaimana bisa kami iman kepada Allah kemudian melanggar aturan? Jadi berbakti pada orang tua itu bagian dari keimanan, kesempurnaan imannya kepada Allah. Langsung ya. Dan kita lanjut. Nama Allah muncul di alam semesta. Apa maksudnya ini? Allah itu dibuktikan keberadaan oleh alam semesta. Karena semua segala sesuatu pasti ada yang mencipta. Saya ingin tahu, adakah sesuatu tanpa ada penciptanya? Kursi moro-moro? Tidak mungkin. Sebutkan saya satu benda yang tidak ada penciptanya. Alam semesta ini bukti adanya Allah. Langit juga ada yang menciptakan, semuanya ada yang menciptakan. Apa cukup diciptakan dong? Gak dicoba. Kalau gak dicoba, bisa ambruk nih banyak men. Bagaimana virus corona menakuti kita? Virus corona itu lebih butuh kepada Allah. Butuh apa? Kelangsungan hidupnya, makanya dia, nyawanya dia dari mana? Dari mana? Dari Allah. Semua ini kabeh itu butuh nang Gusti Allah. Ular, bahkan bakteri yang kecil-kecil itu apa gak butuh Gusti Allah? Butuh. Kalau Gusti Allah, dia makan dari mana? Kekenyangan itu bukan dari makanan. Makanan itu hanya perantara saja. Yang memberikan kenyang itu adalah kamu pengen seger tak adus itu hanya wasilah perantara. Ada itu samanya Nabi siapa? Jadi kalau puan sakar orang sama nyemplung sungai itu apa? Mana dia? Lanjut. Nama Allah muncul di alam semesta. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik. Lalu alihkan pandangan ke tembok. Kamu perhatikan sama hitung detik. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik. Kamu lihat ke tembok apa? Sing sering menata asma Allah, sing sering mengucapkan Allah. Karena kita bisa dekat kepada Allah itu dengan seberapa banyak hubungan kita kepada Allah, dengan menyambungkan hati, mulut dan pandangan kepada Allah. Apa yang kalian lihat di tembok? Bahkan mata pun sebagai bukti.
Bisa? Lanjut. Coba ini tangan. Ini bentuknya. Ini bentuknya apa? Harus speaker. Ini adik B. Apa ya hikmahnya dari teknologi ini? Ini lami. Ya. Iya. Ada speaker lah. Kita bertiga. Baik, ada speaker kan? Nih. Pak, jari ini apa sih Pak? Lah ini kan ini loh. Tentu ini loh. Ya. Kurang gede lah. Oh. Bahkan tangan bergerak mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat kalau ini semua dilakukan tangan kan. Ya. Coba yang ini. Oke, ini gue yang mana? Iya, macam-macam, macam-macam. Dan Allah di mana-mana. Setiap saya mengerti barang itu, mesti orang buat dengan sistem ini. Made in China, made in China, made in Korea, made in Taiwan. Orang capek, testing, gawe. Tangan ini made in Jawa. Yo jalan dewi, Pak lihat, ini sampelnya ini jalan dewi. Oh ini terus. Lanjut, ini ada salah satu terlepas ini dibuat apa enggak? Ada ditemukan pohon seperti ini. Iya, oh paling berani. Tidak dikawin. Kampung dan Nabi Muhammad. Nih. Batu ditemukan juga membentuk nama Allah. Ya. Pada diri kita itu juga ada apa? Bukti kekuasaan saat kalian jatuh, saat kalian terusir dari mana pun, kembali ke mana? Nang pondok kilo, nang pondok ini sampai nang kampung kilo. Kumpulin musir, mentok hari mana? Pada sampai. Kalau orang lain ketika disakiti, terus gak usah dengan ya. Ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintunya Allah. Tiap hari kita maksiat, tapi Allah masih terus memberikan kenikmatan kepada sebegitu besarnya kasih sayang Allah. Oh, kalau menegosiasi Allah itu gak tahu sebelahnya, bahkan tidak iman kepada Allah, tapi masih dapat sifat rahmatnya, belas kasihnya Allah. Apa aja? Mati ada sini mana Gusti Allah dan diberikan sifat kasih sayang Gusti Allah. Oh, suka sembahyang di rumah Islam, gue pabrik, gue mobil. Dapat apa? Kasih sayang Allah hanya di dunia, tapi di akhirat milik orang Muslim dan mukmin. Makanya depan mengatakan, dunia sijinul mukmin, wajannatu kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin, surganya nanti di akhirat. Tapi surganya dunia ini bukan surga kita. Dunia ini surganya bagi orang kafir, surga kita di sana. Nih, di antara ada kekuasaan Allah. Nah ini ada awan. Iso dikawin ini, iso Pak, diedit Pak. Gak kurang-kurang. Oh pakai nanti kalian jumpai. Kalian diedit kesan. Banyak di mana-mana itu bukti kekuasaan Allah ada seperti ini. Jadi ini bukti. Banyak ada. Ayo sama tanya, ditiba lagi.
ragu, berarti hati kamu masih tertutup akan kebenaran. Wong sing akhirnya tidak nangis Allah gampang menerima meskipun dari anak kecil. Dia ngomongin, oh iya aku salah. Berarti tidak ada kesombongan pada diri. Kalau masih ada kesombongan, keangkuhan, ini yang jauh dari orang yang dekat kepada Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi. Ibarat pari semakin banyak isinya, semakin hatinya bersih. Apapun masuk, meskipun dari sia aku orang baik-baik. Senajan mati sih ngomongin diri non, Mas, benar dan betul bayang sini nolong aku. Apa dia terima? Kalau sekelas kalian, sekelas saya, kan kadang-kadang kalau sini nih nol ya, mana dia, bak sembahyang mana? Pagi. Ciri-ciri mana ada cirinya dari maksudnya kok mau mesti murah-murah masih ada keangkuhan pada diri sendiri, masih ada kesombongan, belum bisa menerima kebenaran dari mana orang-orang sih bersih hatinya itu nggak ada halang sama sekali, nggak itu benar dari Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Kesandung yang banyak itu Allah, ya Allah aku diutus iling kepada Allah, aku mau iling di Gusti Allah dengan kesandung cek iling nah Gusti Allah. Oh suwe-suwe iling belas kata ya Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau orang yang benar-benar hatinya suci. Kalau kalian kesandung mau ini apa yang kalian ajak ucapkan itu menunjukkan apa yang ada di dalam pengen jero ati isine Allah metune ya sing apabila isine sampah metune ya karena manusia itu dilihat dari pembicaraannya lek sing diomong sampah ada kemungkinan dalam hatinya adanya sing ono mek sampah. Karena jero itu isinya mutiara, yang keluar pasti mutiara. Masa lagi sopan, kalau isinya api-api coba. Jadi memang ada omongannya api-api, mesti ini insya Allah, karena di dalam hati itu bisa dibuktikan, meskipun nggak semuanya sih, mesti apa yang keluar dari mulut, dari pandangannya, dari telinganya, dari gerik-geriknya itu bagus. Ya. Yang judulnya apa? Maksudnya, walaupun ngeluh notoy. Saya nyanyi judul di sini, musuh kau tapi lagi sini jangan kasih sayang, belas kasihan. Terus ini yang keluar juga pasti sayang kan? Jangan suka menolong. Karena isinya hati ini jadi Iboni, amarah. Karena dalam hatinya tidak ada amarah, tidak ada saya tidak marah. Saya kayak ngomong, gak duwe marah iso marah. Amin. Kamu saya suruh sedekah 2.000, kamu gak punya uang bisa sedekah? Ya bisa Pak, ya lah. Tidak itu mau saya. Ya kamu punya uang 2.000, sedangkan 2.000 ada karena saya punya. Bagaimana orang bisa berlaku baik kalau dia gak punya kebaikan, iya kan? Kan dia punya kebaikan, keimanan, budi bagus, mengikuti Rasulullah. Iya dia bisa ngasih, gak punya apa bisa dia? Di sini apa? Menggunjing, merasani, ngelokno, main job. Ya itu sih jadi duit. Makanya hati-hati dengan apa yang kalian apa? Ucapkan lagi suan berarti yang jadi sini yang jero main besok bro. Hati-hati dengan ucapan ini. Pembuktian daripada di dalam hati. Gak mungkin wong jero ini Gusti Allah terus bisuan ketone gak mungkin. Dia gak punya soalnya. Bagaimana dia bisa bisu dia gak punya tabungan bisu. Oleh wong tabungan bisune wae ya betune. Soalnya tabungan ini. Paham gak? Jam berapa ya? Udah pulang? Udah pulang belum? Kamu di jam berapa ini?
Ya dari sini ada yang tanya, ini masih apa? Masih mengenal dekat kepada Allah, belum ke Asmaul Husnanya. Nanti 4 Asmaul Husna. Yang pertama itu apa? Al-Khabir, Al-Alim, Al-Basir sama As-Sami sama Al-Basir. Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami sama Al-Basir. Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha. Nih. Ini nanti yang kita bahas adalah mengenai Asmaul Husna. Sebelum masuk ke sini, pengertian iman dulu, iman kepada Allah, ini Asmaul Husna. Dan iman kepada Asmaul Husna. Wong iman kan Gusti Allah itu berani sifat Allah. Bagaimana? Oh dia itu yakin, beriman, mancep di hatinya Allah itu Al-Alim, Al-Alim maha mengetahui, Allah itu Al-Basir maha melihat. Terus mau mancep, cep. Katanya diberikan syar'i kawan. Karena senantiasa hatinya itu merasa diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Kayak sama ini gitu, jadi murid, kayak jam pelajaran. Nah, kantin dan asrama, kan merasa bersalah nggak? Merasa bersalah, merasa dia, hatinya itu merasa diawasi, bagi kewenangan guru. Kok ada banyak orang sih hatinya tertanam dalam, senantiasa hatinya diawasi Allah. Hati melakukannya saja. Ya kayak sama ini, contohnya paling gampang. Sama kata, gampang guru mesti ada rasa bersalah, ada rasa gak enak, gak nyaman. Karena apa? Merasa diawasi ketika berbuat salah. Ini bagaimana menanamkan keimanan, diaplikasikan. Oh, bagaimana beriman kepada Allah dengan sifat Al-Basir. Asalnya Allah maha mendengar, karena Allah itu maha mendengar. Kalau tertanam dalam Allah itu maha mendengar. Kati mesuk, wong penting tuh. Tapi Gusti Allah, tapi saya jujur karena Allah, karena Gusti Allah mau mesuk akar ini. Tingkatan di awal itu bagaimana? Isi dulu hati kalian, kenal dulu dengan Allah. Gak bisa kenal. Kati mesuk kawan. Kalau saya ada seneng, kati mesuk kawan. Contoh yang paling mudah, kamu mesuk di depan ibu berani. Bagaimana saya bisa mesuk di depan ibu saya? Karena tampak ibu kan yang di depan. Atau namanya gak tanpa ibumu dimanapun kati mesu yo kawani. Soalnya ada bagaimana saya yole mulai pondok berisuan, le pondok jok isuan kati mesu ibu, kati mesu ibu. Tak suayanya menang ibu gak bakal isuan. Karena yang teringat siapa? Ada sampai ternyata di pondok itu si mesin leo jok isuan, yang pondok isuan. Tidak sayang kepada ibu. Tingkat apa? Kan sayang kepada ibu nggak sampai berapa persen? 40%. Wah, supaya ibu itu dijamin. Boleh yang pondok sih ambil kanjani. Patingan kanjani 20% ibu. Kan dalam hatinya ada ruang yang besar untuk ibunya. Paham? Dikandani, lema di pondok ojo pisan gawe barang ikan jamu. Sampai saya nangis, tinggal ibu, tinggal apa? Mondok nangis, apa? Supaya ini tapi ketika ibu wis gak tak sayang. Lek sayang itu teman di hati kalian. Dipesan ibu mesti dijaga baik. Baik, le barang sing apa sing duduk teh ikan jamu itu digawe, gawe. Ya kata gawe baik itu berarti gak ada ibu dalam hatimu lagi. Ini hubungannya dengan apa? Dengan apa? Hati. Ya. Peta konsepnya itu Asmaul Husna, iman kepada Allah. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Pertama membaca. Bacaan dulu. Kamu terima, kumpulin data. Mengumpulkan data bisa dengan membaca, dengan bisa
mendengar, mencari. Tapi mari sampai yang ngomong ini dipahami. Meresap budaknya itu tergantung hati yang bersih. Hati ini wong yang bersih, gampang. Hati itu ibarat tanah. Hati sampai ini ibarat tanah. Maksudnya gimana sih Pak hati ibarat tanah? Oh tanah dipaculi sampai kedalaman 5 meter gak keluar air. Sampai 10 meter gak keluar air. 15 meter gak keluar air. 20 meter gak keluar sampai 100 meter baru keluar air. Hati yang mulu. Wirdan yang ping 5. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kamu reaksi. Lanjut mana? Sampai kamu ada reaksi. Karena hati ini berbeda kekuatannya. Oh, saya ngorek nyebut nama itu Allah. Ya Allah, langsung nangis. Ini ibarat tanah dipacu langsung ngetusung sumber hatinya rosi berarti. Ada nggak tanah seperti ini? Dipacu lagi berapa? 5 meter langsung keluar. Keluar apa? Ya ibarat hati yang mana? Nyebut asmanya Allah bentar loh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung nangis. Ibarat tanah. Oh, no, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai ini sampai background polo ya kayak nangis. Itu belum boleh kan? Sekali. Banyak yang hal yang lebih bersih. Bang, kenapa hati sama dengan tanah? Dia ngomongan tanahnya apa? Apa? Kering. Digali berbulu-bulu meter. Oh, ya. Pakai bintang pisang itu. Dilakukan tambah api. Pada tanahnya tanah subur. Sekarang bagaimana membuat hati kami itu hati yang subur? Sehingga ketika kalian menyebut nama Allah itu langsung keluar buahnya. Semakin banyak mengenal Allah, semakin baik pada hambanya. Nanti tulisannya wajar kita nih mengenal orang semakin dekat kepada Allah, pasti akan semakin belas kasihan sama Allah, memaafkan. Bagaimana saya tidak memaafkan kamu? Oh, Allah itu maha murah. Bahkan jadi lampu merah. Ya, lampu merah. Pas nggak pada motor lampu merah. Ono kalane, ono Pak. Apa ada hubungannya Pak? Mentaati lampu merah dibandingkan kepada Allah? Ada seorang yang semuanya karena Allah ya, dia mengati sedikit melanggar itu awan. Tapi bukan karena aturan lalu lintas tidak. Tapi karena memang hatinya senantiasa terjaga hubungannya kepada Allah. Ya. Jadi sekarang secara garis besar iman kepada Allah ini sudah iman yang banyak. Mayuti Rasul kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, pada Nabi Allah, pada Rasulullah, maka dia telah benar taat kepada Allah. Kan menjalankan semua perintah Rasulullah itu samanya dengan taat kepada Allah. Muara pertama, sumber pertama kali yang menghubungkan kepada Allah adalah Rasulullah. Yang bawa syariatnya siapa? Para Rasul, para Nabi. Al-alim itu asal kata dari alima. Alima itu mengetahui. Allah maha mengetahui. Terus dari sini ada pertanyaan? Kalau sudah, silakan nanya. Ada pertanyaan? Dibaca dulu. Jika saya yang lihat apa orang? Allah maha mengetahui. Al-alim, al-alim, al-alim. Oh, nak wiridan no? Kamu kok wiridan al-alim, al-alim, al-alim. Apa tujuannya? Makanya saya bikin wiridan. Al-alim, al-alim, al-alim. Kepingin apa? Menanjakan dalam hatinya. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Ya Allah, dengan adanya saya iman
dengan namamu Al-Alim, jadikan saya ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Al-Alim. Jadi kalau sama berikan istighfar saya ke Allah. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya. Itu butuh diimani, butuh diamalkan. Bagaimana? Allah itu Maha mendengar. Coba lihat muni terus gak paham, Pak. Ini rada suwe proses ini. Bagaimana bisa sayang kalau enggak kenal, tahu aja enggak lagi rasa sayang. Iya kan? Dia ngomong sayang cinta itu apa? Tahu, kenal, baru ke cinta. Bagaimana cinta kepada Allah? Tahu dulu, kenali, dekati, baru tumbuh rasa cinta. Bagaimana? Ya dengan mengetahui semuanya ini adalah pemberian dari Allah. Alhamdulillah besok tani ini masih banyak orang-orang yang sudah meninggal hari ini. Tadi masih berikan kesempatan hari ini masih bisa hidup. Banyak kenikmatan yang bisa disyukurilah. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa in ta'udu ni'matallahi, seandainya kan hidup nikmatnya Allah, gak bakal bisa kan begitu. Mari di ujung kaki sampai di ujung rambut ini semuanya kenikmatan dari Allah. Udah. Dari situ ada yang lain silakan belum. Jadi penjelasan saya sih nggak paham ini. Tak gak paham deh. Tak kakek penjelasannya. Paham? Nafalkan. Udah. Sampai jam berapa jadwalnya?